Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di kelas kimia bersama saya, Miss Dwi Putri Handayani. Nah, hari ini kita akan bahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk kelas 10 MIA. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuannya? Tujuan kalian mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit yaitu mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, menuliskan persamaan reaksi ionisasi dari senyawa elektrolit. Yang ketiga, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit, non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Sebelum kalian mengetahui pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian harus tahu dulu nih, larutan itu apa sih? Larutan adalah saya memiliki zat pelarut yang disebut sebagai solvent dan zat terlarut yang disebut sebagai solut. Nah, kalau kalian masih bingung, saya punya contoh ya. Saya punya contoh di gambar berikut. Di sini ada beberapa gula. Mohon maaf, ada beberapa gula, ada beberapa liter air. Di antara gula dengan air, manakah yang termasuk ke dalam zat pelarut dan zat terlarut? Oke, yang disebut sebagai zat pelarut merupakan air dan zat terlarut merupakan gula. Jadi, larutan itu apa sih? Larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut yang sudah tercampur secara merata dan tidak dapat dipisahkan kembali. Nah, jenis-jenis larutan ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Larutan berdasarkan wujudnya terdiri dari larutan padat, larutan cair, dan larutan gas. Sebelum ke larutan padat, cair, dan gas, kalian harus tahu nih, larutan padat itu tadi adalah contohnya emas 22 karat. Larutan padat emas 22 karat itu bukan termasuk ke dalam emas murni, tetapi ada kandungan lainnya. Apa itu? Yaitu emas dengan perak. Jadi tidak murni emas saja ya, teman-teman. Lalu larutan cair. Kalau tadi saya sudah memberikan contoh antara gula dengan air, berarti itu salah satu ke dalam jenis larutan cair. Nah, kalau larutan gas itu ada di udara yang kita hirup sehari-hari. Udara itu terdiri dari beberapa senyawa, beberapa gas, yaitu gas nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Oke, yang kedua, jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Apa aja sih? Yang pertama, larutan elektrolit. Dan yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tapi tunggu dulu teman-teman, sebelum kalian mengetahui lebih dalam tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, larutan elektrolit juga memiliki dua jenis perbedaan, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke. Saat ini kita bahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan teori ion Svante Arrhenius, di mana Arrhenius mengatakan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena di dalam larutan elektrolit ini
ini terdapat kandungan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Contohnya apa sih? Di sini ada contohnya, yaitu NaCl atau garam. Ketika direaksikan ionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Dan contoh berikutnya adalah KOH dan CH3COOH, ya. Sedangkan larutan non-elektrolit menurut teori ion Svante Arrhenius mengatakan bahwa larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Contohnya apa? Di sini ada contoh C2H5OH atau kita sebut sebagai etanol, ya. Dan CONH2 dua kali atau kita sebut sebagai urea. Ya. Setelah kita membahas tentang ion-ion yang bergerak bebas, saya pengen flashback dulu nih teman-teman. Kenapa kita tadi membahas ion bergerak bebas? Kalian masih ingat nggak tentang ikatan kimia yang berkaitan tentang senyawa ion dengan senyawa kovalen? Nah, senyawa ion merupakan senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena ion-ionnya bergerak bebas. Di dalam senyawa ion memiliki kutub positif dan kutub negatif yang dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kalian perhatikan contoh berikut. Pada posisi kristal, senyawa kristal tidak dapat bergerak secara bebas, teman-teman. Tetapi pada saat posisi lelehan dan larutan, maka senyawa ion tersebut bisa bergerak secara bebas molekulnya, sehingga dapat dikatakan larutan tersebut menghantarkan arus listrik. Yang berikutnya adalah senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini terdiri dari berbagai macam ya teman-teman. Tetapi dalam hal larutan elektrolit dan non-elektrolit, senyawa kovalen yang dimaksud adalah senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Apa sih senyawa kovalen polar dan non-polar? Polar artinya dia bersifat sama seperti air, ya. Contohnya sama seperti air, ya. Kenapa? Senyawa kovalen polar dia dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk apa? Dalam bentuk larutannya. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar, merupakan senyawa yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang kita bahas lebih lagi ya. Kita bahas lebih lagi tentang perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kalau kalian lihat berdasarkan gambar tersebut, ketiga gambar tersebut, maka larutan elektrolit kuat itu merupakan larutan yang menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Yang kedua, dia terionisasi, larutannya terionisasi sempurna. Yang ketiga, larutan tersebut ketika diuji daya hantar listriknya memiliki banyak gelembung. Dan yang terakhir, lampunya menyala terang. Kalau tadi pengertian dari larutan elektrolit kuat. Nah, sekarang larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah salah satu contohnya adalah cuka. Ya. Apa itu larutan elektrolit lemah? Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang kurang baik, teman-teman. Kurang baik dalam menghantarkan arus listrik. Terionisasinya juga sebagian, dia tidak sempurna, gitu ya. Berbeda dengan larutan elektrolit kuat. Dan ketika diuji daya hantar listriknya, larutan elektrolit lemah itu memiliki sedikit gelembung. Dan yang terakhir, lampunya
menyala, redup. Kalau tadi kita sudah bahas elektrolit kuat, elektrolit lemah, di mana elektrolit kuat itu contohnya larutan garam, elektrolit lemah cuka, dan yang terakhir kita akan bahas tentang larutan non elektrolit. Contohnya apa dalam kehidupan kita? Yaitu etanol. Etanol biasa kita temukan kalau yang akhwat pasti pernah menggunakan cat kuku atau kutek. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan menggunakan etanol, salah satunya, ya. Nah, tetapi larutan etanol ini merupakan larutan non elektrolit, teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Yang kedua, dia tidak terionisasi. Yang ketiga, tidak ada gelembung. Dan yang terakhir, pada saat uji nyala lampu, lampunya tidak menyala di dalam suatu larutan non elektrolit. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa larutan elektrolit dan non elektrolit. Tadi sudah saya sebutkan beberapa ya teman-teman ya. Ada larutan elektrolit kuat yaitu garam, asam sulfat, HCl, BaOH 2 kali, KOH, HNO3. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu tadi ada cuka atau CH3COOH, HF, atau asam fluorida yaitu ada asam HNO2 ya, asam nitrat, lalu ada AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida, lalu ada amonia, dan terakhir ada NH4OH. Itu untuk elektrolit lemah. Sedangkan non elektrolit, salah satu contohnya adalah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu urea. Contoh yang berikutnya adalah metanol dan etanol, serta ada di dalam glukosa dan sukrosa. Oke, teman-teman, kalian harus tahu dulu nih, kenapa tadi kita bahas tentang larutan elektrolit. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kandungan ayat yang ada kaitannya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, di dalam surat Yunus ayat 5 dan 6, di mana disebutkan di dalam ayat tersebut, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktunya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran siang dan malam dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda keesaannya bagi orang yang bertakwa. Kenapa sih ada kaitannya sama surat Yunus? Surat Yunus ayat 5 dan 6. Kalau tadi kita bahas tentang larutan garam, garam itu salah satu senyawanya adalah NaCl. Ya, teman-teman ya. NaCl tadi kita sudah libatkan, kita sudah pisahkan, yaitu menjadi Na+ dan Cl-. Kalau Na+ atau natrium di kehidupan sehari-hari kita itu sangat berbahaya. Klorida pun sangat berbahaya. Tetapi ketika natrium dan klorida dicampurkan akan membentuk suatu garam. Ya, suatu garam yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kenapa? Karena kita juga di dalam tubuh kita juga butuh garam atau butuh mineral. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah mempelajari materi larutan elektrolit dan non elektrolit.
Saya harap kalian dengan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian bisa lebih memahami lagi nih materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta materi ilmu kimia lainnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran saja sudah jelas menjelaskan tentang seluruh ilmu itu sudah ada di Al-Quran, ya, sudah Allah jelaskan di sana. Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk share ilmu kimia atau share materi ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.